gitu. Ilmu itu yang akan membuat satu iman jadi kuat ya. Kita jadi tahu syariat yang membuat kita bagaimana harus berakhlak dengan benar. Punya adab tadi ke guru itu asalnya dari mana? Dari ilmu. Iya, benar. Bukan dari mana-mana. Asalnya dari ilmu. Jadi supaya mental sehat, satu cari ilmu. Tentunya ilmu yang membuat kita punya kepribadian Islam. Kemudian yang kedua, komunitas. Tetap balik lagi. Cari teman. Iya. Karena nggak ada yang menjaga kita, nggak ada yang menguatkan kita kecuali teman-teman yang bagaimana, tentunya teman-teman yang membawa kita kepada kesolihan. Oke, sip. Lanjut Bu. Berarti tadi gitu ya, sebetulnya sehat dulu deh kitanya. Cari ilmu, cari komunitas. Itu balik lagi. Karena memang ya kalau sekarang, kalau misalkan nggak punya uang nih, sedih, emang bisa laporan gitu? Iya. Ke Pak RT minta uang? Nggak bisa. Kita sendiri yang bisa menguatkan. Betul, lewat komunitas itulah yang akhirnya ilmu, jangan-jangan nggak cuma ilmu doang ya Bu ya? Jangan-jangan dapat juga tuh muamalah di komunitas ya Bu ya? Ya, seperti Teh Dini di komunitas Ibu Hebat itu ya, yang sudah ada di beberapa kota. Itu aktivitasnya bukan cuma aktivitas yang membuat bagaimana kita bisa jadi ibu yang bahagia yang mendidik anak dengan baik. Jadi ada misalnya kalau kita ya Teh hari Minggu, itu Minggu judulnya adalah harinya belanja di teman. Jadi boleh share tuh, nggak tiap hari boleh share dagangan. Dan kita upayakan belanja pada teman satu komunitas. Kan itu kan jadi ekonomi juga bisa bangkit. Terus ada lagi hari Selasa jadwal kajian. Dan hari Jumat ada jadwal jurnal syukur. Gitu. Ini nih yang bikin healing kita nih. Healing, lebih sehat secara emosional itu perlunya komunitas. Kenapa sih mesti bersyukur? Mesti bikin jurnal syukur? Kenapa juga mesti ditulisin? Kenapa pula mesti disampaikan kepada yang lainnya? Itu bahasannya 2 jam sendiri. Jadi yang penting kita ada kegiatannya. Iya, mungkin next kita bakal bisa sharing-sharing juga di Zoom atau di live kayak gini ya Bu ya, next time. Makanya pantengin terus FB-nya Bu Dini Sumaranti. Nanti kita bakal sharing hal-hal yang lebih hits lagi ya, dan lebih luar biasa lagi. Oke Bu, so akhirnya tadi itu ya, intinya antara orang tua dan guru memang harus tahu pertama adabnya juga ya Bu ya, tahu adabnya juga. Memang betul-betul harus dipahamkan juga tentang kepribadian Islam itu lebih unggul loh, kayak gitu. Bu, ada pesan nggak Bu untuk para orang tua dan para guru yang mungkin sekarang lagi nonton? Iya, nomor 1, kuatkan komunikasi antara orang tua dan guru. Kenapa perlu? Ya, bisa jadi memang orang tua kesulitan. Wah, ada suara mobil lagi teman-teman, bentar ya, daripada nggak kedengeran, padahal ini intinya. Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Kita enak sih karena pinggir jalan di sini. Padahal sepi loh. Tapi tetap aja mobil mah ada aja. Nggak cuma mobil sih sebenarnya di sini yang lewat-lewat, ada sol sepatu, apalagi asap pisau. Bentar lagi nih aku nungguin nih mau kerja. Bentar lagi siang ya, somai mau datang nih, bentar lagi nih mau bakso. Iya. Wah, jangan-jangan manasin nih tetangga ya. Manasin mobil. Aduh. Kenapa kita pilih hari ini di luar? Ternyata di luar lebih seger ya. Lebih seger, lebih kayak kita seolah-olah menghirup udara bebas ya, karena di rumah terus. Oke, sudah sepi. Alhamdulillah. Tinggal kicauan burung. Kalau kicauan burung indah ya Bu ya didengar ya. So, silakan Bu Dini. Apa yang ingin disampaikan? Yang pertama itu jalin komunikasi yang intens. Komunikasi yang intens dan komunikasinya yang positif. Oke, intens dan positif. Dua-duanya harus punya kemampuan untuk membangun komunikasi yang positif. Intens kalau kayak tadi, nggak bisa Pak, Bapak nampung-nampung doang. Emang Bapak tempayan itu intens, tapi nggak
positif. Jalin komunikasi yang intens dan positif. Positif di mana? Positif di kepala, dan positif juga apa yang diungkapkan. Nah, kenapa bisa jadi semuanya harus berpikir positif? Ketika guru, ini banyak di sekolah saya juga orang tua yang udah dikasih gitu ya, terus hasilnya nggak disampaikan ke bu guru, videonya nggak dikirim-kirim gitu ya, foto hasil karya anak juga nggak dikirim-kirim. Guru harus berpikir positif. Oh, mungkin ibunya sedang ada deadline, ibunya sedang kuotanya tidak ada, ibunya sedang sibuk dan sebagainya. Harus positif dan sabar menunggu. Demikian juga para orang tua ketika mendapat tugas dari guru dan dirasa sulit, berpikirnya positif. Kok susah amat ya? Oh, maunya guru anak saya jadi bisa ya menguasai gitu. Bisa jadi susah tapi sebenarnya nanti berdampak besar buat anak-anak kita. Berpikir positif, lalu menyampaikannya juga positif. Sampaikan aja orang tua yang merasa berat, sampaikan. Ibu mohon maaf, kan enak tuh kalau pakai kata maaf, dan ketika kita terbiasa memakai kata maaf, kita interaksi dengan anak pun akan memakai kata juga yang positif. Mohon maaf, ini kok saya kesulitan ya Bu kalau kayak gini. Nah, mungkin Bu Guru akan membantu memberi alternatif. Gitu ya, dengan media atau bahan-bahan yang lebih mudah, yang bisa dibantu mikir di rumah adanya apa, di rumah adanya apa, di rumah adanya apa. Gitu. Jadi sampaikan saja kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi, tapi jangan dengan nyolot. Jangan ngegas. Sampaikan bahwa akui gitu, Mbak, kami nggak ada di rumah kami kesulitan. Gitu. Pasti Bu Guru juga berusaha untuk membantu ya apa yang kesulitan. Termasuk kami di sekolah, dan sampai hari ini ada evaluasi tentunya kami dari orang tua juga. Rapot sudah siap ditulis, ada evaluasi yang belum masuk. Bu Guru menawarkan, kalau orang tuanya ini, kalau kasusnya di sekolah saya diem aja, nggak ada kabar gitu ya, nggak dibaca pesan Bu Guru, di Japri nggak dibaca. Bu Guru harus tetap husnuzon, tetap berpikiran baik bahwa mungkin ibunya sibuk, lalu bisa apa perlu dibantu oleh Bu Guru. Bisa jadi Bu Guru akan membantu untuk datang, khusus satu anak kan nggak masalah. Bu Guru fit callan dengan anaknya untuk melakukan penilaian, misalnya membantu anak belajar, nggak ada masalah. Yang penting komunikasi, tapi komunikasinya yang positif. Positif di kepala dan positif ketika mengungkapkan. Itu sih intinya, jadi nggak rusak itu hubungan dengan guru, dan yang terpenting keberkahan ilmu anak kita tidak hilang. Benar. Meskipun kita sekarang LFH kayak gini, tetap bisa dapat keberkahan ya Bu ya, kalau adabnya tetap dijaga. Aduh. Kenapa mungkin ada yang terlewat ya? Satu lagi, kenapa mesti dikomunikasikan? Bukan berarti kalau yang diem, tapi diemnya gini, ini guru nih yang nggak tahu apa di rumah, emangnya ibu-ibu di rumah kagak ada kerjaan nggak diungkapin, ngedumel, bukan ngedumel, bahkan tidak ngedumel, tapi di dalam hati kesal. Itu juga merusak. Meskipun nggak ngomong-ngomong, nggak ngomong. Ya ampun, efeknya sampai kayak gitu. Gak bisa ya tipu-tipu ya, nutup-nutupin gitu gak bisa ya? Karena ini urusannya sama Allah. Wah, ini emang nih nggak ada yang bisa kita tutup-tutupin ya. Ini hatinya terbuka. Kalau misalkan sama Allah. Kalau kita jelas targetnya adalah keberkahan ilmu buat anak kita, kelak ilmu itu terpakai seperti itu. Itu yang pertama ya. Itu baru pertama. Ibu. Baru pertama. Yang pertama itu tadi ya. Oke, komunikasinya harus positif dan hubungannya harus bagus gitu ya. Oke. Yang kedua, sampai kapanpun tetaplah. Bahkan ketika tadi gurunya nyebelin gitu ya, tetaplah, karena kita nih orang tua ingin mendapat keberkahan ilmu, maka tetaplah dijaga. Tetaplah dijaga, memuliakan guru itu tetap dijaga. Jangan sampai keberkahan ilmu anak kita itu hilang karena kita tidak menjaga, memuliakan guru. Bahkan ketika anak kita sudah tidak bersekolah di sekolah tersebut. Misal, sudah lulus TK, udah nih kan, beres nih, kita mikirnya, udah nggak ada hubungannya sama gurunya, guru TK-nya anak saya.
bebas deh ngomongin. Eta guru TK anak saya ya. Halo, dulu itu nanti dipakai yang namanya ilmu yang berkah itu nanti bermanfaat buat dia, dipakai anak kita dalam kehidupan mereka. Iya. Ya, itu ya termasuk saya juga pernah ngalamin bahwa tidak ada kecocokan dengan pihak sekolah. Selama anak saya masih sekolah di situ, saya tetap harus menghormati, ngasih usulan-usulan, bersikap baik, itu yang harus kita lakukan karena target keberkahan ilmu. Tapi ternyata tidak bisa. Ketika saya mengeluarkan anak saya dari sekolah tersebut, adab saya tetap, karena pasti ilmu yang dia pakai walaupun hanya berapa bulan atau hanya berapa hari di situ, berharap tetap dipakai, tetap kita harus, bahasa Islamnya sikoh, memuliakan sekolah tersebut. Kalau nggak cocok pindahin, jangan jelek-jelekin. Pindahin aja, nggak usah jadi gosip kan. Dan bedakan ya, bukan berarti bahwa kalau pihak sekolah itu ada kesalahan nggak dikasih masukan, ngasih masukan dengan cara yang ma'ruf, tapi tidak merusak penghormatan kita kepada guru. Demi apa? Demi keberkahan ilmu anak-anak kita. Aduh, ini jadinya panjang banget. Wah, bener-bener ibu-ibu harus udah stop ngomongin guru di belakang. Iya. Bener ya, Bu ya? Iya. Datengin, Bu, kirimin kue. Kirimin makanan. Kalau ada yang, saya sedih pernah ada anak bilang gini, Umi aku tuh nggak suka tuh sama guru aku yang ini gini. Pantesan gitu, ini anak bermasalah teh. Oh iya. Pantesan gitu ya, masalah nilai, masalah apa, karena anak sampai tertangkap hal itu oleh anak. Iya. Terus akhirnya anaknya nggak pinter-pinter tuh guru itu. Mata pelajarannya jadi nggak pinter. Jangan-jangan coba ibu-ibu yang masih ngerasa sekarang ilmu-ilmunya nggak kepake, jangan-jangan waktu dulu kayak gitu cepet-cepet istighfar, Bu. Aduh, kan suka ada ya celutukannya. Aduh, aku mah capek-capek belajar ya, terus sekarang nggak kepake ya, jadi ngurusin anak. Jangan-jangan, Bu, cepet-cepet istighfar ya. Siapa tahu nanti sama Allah ditambah lagi tuh nikmat ilmunya. Waduh, ini luar biasa banget hari ini. Ada lagi nggak nih, Bu? Udah itu aja tadi kita review dulu ya. Yang pertama tadi hubungan orang tua dengan guru ya. Kalau tadi yang untuk supaya orang tua nggak stres ya, supaya nggak jadi orang tua yang kayak gitu tadi ya, perbaiki kualitas diri, jaga kesehatan mental dengan ilmu dan dengan komunitas. Iya, itu ya tadi ya. Kalau yang dengan orang tua dengan guru, komunikasi intens dan positif. Okay. Dan yang ketiga, kalaupun ada masalah, jangan rusak keberkahan ilmu dengan hal buruk yang kita lakukan pada lembaga maupun kepada guru. Oke, waduh luar biasa banget. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menyampaikan materi kali ini. Diskusinya seru sekali, terutama kita diskusinya di luar ruangan kayak gini ya, jadi lebih seger, lebih banyak hal yang bisa kita kupas. Mudah-mudahan next juga kita bisa sharing hal yang lain yang lebih hits, yang bisa lebih diaplikasikan juga oleh para ibu-ibu. Oke, thank you udah mantengin terus channel ini, channelnya Budini dan channelnya Yukibla. Thank you banget buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan oleh Allah. Keberkahan ilmunya hari ini pun bisa didapat. Amin. Hingga nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Itu aja dari saya Dini dan saya Dini Sumaryanti. Sampai jumpa di pembahasan Sharing Muslimah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.